Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Oke, perkenalkan nama saya Indah Syadiantari dari Prodi Tasawuf Psikoterapi dengan NIM 070206210034. Di sini saya akan membahas mengenai studi Al-Quran. Apa sih studi Al-Quran itu? Studi Al-Quran adalah sekumpulan ilmu yang membahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi asbabun nuzul, kemukjizatan Al-Quran, pengetahuan tentang surat Makkiyah dan Madaniyah, serta pengertian dari nansik dan mangsa. Kegunaan studi Al-Quran. Studi Al-Quran berguna untuk mengkaji dan memahami kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga berguna dalam pembacaan dan penulisan ayat-ayat Al-Quran secara benar. Ilmu-ilmu Al-Quran dapat mencari solusi untuk persoalan di berbagai kehidupan manusia. Sejarah studi Al-Quran. Yang pertama yaitu pada masa Nabi. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dua sahabatnya yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab, ulumul Quran belum dikenal sebagai ilmu yang berdiri sendiri maupun tertulis. Faktor yang melatar belakangi belum terbukukannya ulumul Al-Quran yaitu karena pada masa Nabi, beliau tidak memperkenankan untuk menulis ayat-ayat Al-Quran, dan juga pada masa itu sahabat masih banyak yang belum bisa menulis. Pada masa abad kedua Hijriah, pada abad ini ulumul Quran mulai memasuki masa pembukuannya dengan memberikan prioritasnya kepada ilmu tafsir, yang mana karena berfungsi sebagai ulum Al-Quran, induk ilmu-ilmu Al-Quran. Namun pada abad ini ulumul Quran masih menjadi satu dengan hadis dan fikih. Pada masa abad ketiga Hijriah, pada masa ini ulumul Quran mulai mengarah pada disiplinnya sendiri dan memisahkan terhadap ilmu-ilmu yang lain. Para tokoh memfokuskan ilmu tafsir sebagai induk ilmu-ilmu Al-Quran. Tokoh yang menyusun penafsiran Al-Quran secara tahlili yaitu Ibnu Jarir At-Tabari. Sedangkan pada masa abad keempat sampai 14 Hijriah, ilmu-ilmu tafsir sudah mulai berkembang dan menghasilkan banyak ilmu-ilmu tafsir. Adapun ilmu yang berkembang pada masa abad keempat sampai 14, saya akan menyebutkan per abad hanya satu ilmu saja. Pada masa keempat Hijriah, ilmu gharib Al-Quran karya Abu Bakar As-Sijistani. Pada abad kelima Hijriah ada ilmu Ihya Ulum Ad-Din karya Ghazali. Pada abad ke-6 ada ilmu Mubhamat Al-Quran karya Abu Al-Qasim Abdu Ar-Rahman As-Suhaili. Pada abad ke-7 ada ilmu Majaz Al-Quran karya Ibnu Abdu As-Salam. Pada masa abad ke-8 ada ilmu Asqam Al-Quran karya Ibnu Al-Qayyim. Pada abad ke-9 ada ilmu At-Tahbir fi Ulum At-Tafsir karya As-Suyuti. Sedangkan pada masa modern, pada masa abad ke-13 sampai 14, di mana ilmu tafsir Al-Manar karya Muhammad Abduh. Dan pada masa 14 Hijriah ada ilmu Nazarat fi Al-Quran karya Muhammad Al-Ghazali. Di masa tabi'in ada 3 corak penafsiran Al-Quran. Yang pertama yaitu ada madrasah tafsir di Makkah yang mana dipelopori oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yang kedua ada madrasah tafsir di Madinah yang dipelopori oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Yang ketiga ada madrasah tafsir di Kufah atau Irak yang mana dipelopori oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu.